Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tulis komentarmu, share, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selanjutnya lagi, kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semua, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan firman Allah yang saya ambil daripada surah Al-Nasrah, di akhir ayat itu ada kalimat yang berbunyi wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamulah kamu itu berharap. Jamaah yang saya hormati, dalam hidup ini kita sudah beragama, otomatis kita sudah bertuhan, dan kita pun sudah berrasul. Hanya saja terkadang kita lupa dengan pelajaran agama yang ada pada kitab Quran yang pernah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Katakanlah persoalan kekecewaan. Setiap kita mungkin pernah merasakan kekecewaan, di mana kecewa adalah suatu rasa diri kita berat menerima, bahkan kita menolak karena apa yang diharapkan itu tidak tercapai, apa yang diharapkan itu tidak terwujud, apa yang diharapkan itu tidak ada nyatanya. Nah, kekecewaan ini terkadang lahir daripada kita sendiri. Kita sudah capek-capek bekerja,
capek-capek berjuang, segala sesuatu sudah kita siapkan, namun hasilnya tidak mencapai target. Bahkan kita rugi, bahkan kita kalah, bahkan kita gagal. Timbul rasa kecewa. Atau kekecewaan ini datang daripada orang-orang dekat kita, dari keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, yang menjanjikan sesuatu yang memang kita butuhkan, tapi pada waktu yang diharapkan janji itu tidak muncul, janji itu tidak nyata. Akhirnya timbul rasa kecewa. Atau kita punya teman pejabat besar, pejabat teras, pejabat aktif di suatu instansi misalnya, atau di suatu kelompok orang. Nah, seketika kita ada urusan di dalam instansi itu atau kelompok itu, rasanya tidak mungkin kita gagal, rasanya tidak mungkin kita tidak berhasil, rasanya tidak mungkin kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ternyata apa yang kita harapkan itu tidak terwujud, tidak tercapai. Kecewa lagi kita. Nah, semestinya rasa kekecewaan itu sudah ada memang, tetapi semestinya dia tidak terjadi pada orang-orang yang beragama, terutama orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasul, yang rajin membaca surat Al-Insyirah tadi. Kenapa sedemikian? Hanya Allah sajalah kalau dia berjanji dia akan menepati. Kalau dia berjanji dia akan mewujudkan apa yang dia janjikan. Selain daripada itu tidak bisa diharapkan. Meskipun mereka teman dekat kita, kaum kerabat kita, mungkin saudara kita, tidak ada kepastian daripada mereka. Nah, contoh saja, jangankan Allah, bagaimana hari siang dengan hari malam? Tidak pernah meleset satu detik pun. Saat siang datang, malam pun pergi. Saat malam datang, siang pun pergi. Silih berganti. Begitu juga dengan minggu, bulan, tahun. Tidak ada yang meleset. Sebegitu tepatnya janji-janji Allah kepada kita melalui apa yang dia ciptakan terhadap siang dan malam tadi. Apalagi Allahnya. Oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, perlu kita pahami, rasa kekecewaan itu manusiawi, normal. Tetapi kalau kita sudah dekat dengan Allah dan Rasul, seketika kita gagal, tidak jadi mendapatkan apa yang kita harapkan, baik daripada perjuangan kita sendiri, perjuangan teman-teman kita, ataupun perjuangan kawan-kawan kita yang penjabat, semestinya kita tidak perlu kecewa, tidak perlu kecil hati. Kenapa sedemikian? Dari situ kita sadar ternyata takdir itu memang ada. Artinya bertemu kehendak Allah dengan kehendak kita, maka terjadilah apa yang kita inginkan. Tetapi kalau tidak bertemu kehendak Allah dengan kehendak kita, mau teman kita gubernur, mau teman kita pejabat apa saja, yang rasanya tidak mungkin gagal, akan gagal. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu merasa kecil hati seketika kita gagal ataupun tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari janji-janji teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Tidak perlu kita kecil hati, dan tidak perlu pula kita salahkan mereka. Wah, si anu itu ingkar janji, oh si anu itu ngomong saja, buktinya nggak ada. Tidak perlu kita katakan itu, karena pada hakikat yang terjadi adalah kehendak Allah juga. Ternyata pada saat itu Allah belum berkehendak kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Lah kalau Allah sudah tidak berkehendak, mau gubernur kawan kita, mau pejabat kawan kita, bahkan mungkin saudara kita, tidak akan bisa mereka itu menentang Allah dan Rasul. Tidak akan mungkin mereka bisa merubah ketetapan Allah itu sendiri. Makanya kita tidak perlu menyalahkan mereka. Tidak perlu. Tapi Pak Ustadz, ada kalanya mereka menyengaja untuk tidak memunculkan apa yang kita harapkan, menyengaja untuk menggagalkan apa yang kita inginkan. Nah, ini bagaimana? Nah, itu adalah persoalan dia dengan Tuhannya.
Bukan persoalan kita lagi. Persoalan kita adalah kita katakan kegagalan itu karena Allah belum berkehendak. Kan sudah disampaikan bahwa jika kehendak Allah bertemu dengan kehendak kita, maka jadi. Tapi kalau kehendak Allah belum bertemu dengan kehendak kita, gagal. Nah, kalau sudah begitu rumusnya, tidak ada salahnya mereka itu. Tidak pula salah kita, tidak pula salah Tuhan. Walaupun mungkin mereka menyengaja mengagalkan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Makanya kita temukan bahasa munafik. Kata Nabi, ciri-ciri orang munafik itu adalah kalau dia berkata bohong, berjanji mungkir, dipercaya berkhianat, jika berdebat tidak mau kalah. Nah, itu urusan mereka dengan Allah. Tidak ada lagi urusan kita itu. Nah, kita jangan masuk ke ranah itu. Jangan melibatkan diri karena itu. Dalam artian, tidak usah kita persoalkan mereka yang tadi mungkin memang sengaja menggagalkan kita. Tadi mau menolong, tadi mau membantu, tadi memberikan keyakinan begini begitu, seakan-akan oke banget. Ternyata tidak ada. Padahal apa susahnya dia mengiyakan? Apakah susahnya dia untuk meneken, menyatakan? Gampang. Logika kita mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Tapi nyatanya ada, tidak bisa dia lakukan. Nyatanya kita gagal. Nah, untuk orang yang berakidah, untuk orang berakhlak, akhlaknya Rasulullah, kita tidak akan persoalkan persoalan mereka. Yang kita pegang adalah jika Allah berkehendak tentang apa yang kita inginkan, sesuai dengan kehendak kita, maka terjadilah apa yang kita kehendaki. Nah, jika Allah tidak berkehendak terhadap apa yang kita inginkan, walaupun itu tadi teman kita adalah seorang gubernur misalnya, ya tidak akan terjadi juga. Karena gubernur manusia juga, menteri manusia juga, presiden manusia juga, di bawah, jauh di bawah Allah. Nah, itulah sikap kita sebagai muslim. Seketika kita gagal, maka tidak perlu kita kecewa. Walaupun rasa kecewa itu memang ada, kita harus pegang takdir Allah. Nah, tidak ada yang perlu kita harapkan di dunia ini kecuali daripada Allah. Makanya wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan engkau, kepada dialah kamu berharap, kepada yang lain tidak. Realisasinya bagaimana? Betul, minta tolong kepada kawan, minta tolong kepada teman yang duduk, yang menjabat. Betul, itu cara kita minta kepada Allah begitu. Jangan hanya doa saja tanpa usaha, tidak bisa juga. Tetapi seketika kena poinnya, kita gagal, tidak usah kita menyalahkan diri kita, tidak usah kita menyalahkan orang lain, tidak usah kita menyalahkan Tuhan. Pegang kata-kata tadi. Barakallahu fi wal fil Qur'anil azim wa syahidul mu'minin wal mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Setiap kita punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan. Seketika bertemu kehendak kita dan kehendak Allah, maka itu terwujud. Meskipun mungkin kita tidak minta bantuan orang lain, tetapi seketika tidak bertemu kehendak Allah dan kehendak kita, tidak akan terwujud. Meskipun mungkin orang banyak menolong, orang banyak membantu, ada saja caranya sehingga itu bisa gagal. Nah, kalau gagal, jangan kecewa. Kenapa? Itulah kehendak Allah. Itulah ketentuan Allah untuk saat ini. Jangan salah diri kita, jangan salahkan mereka, jangan boleh salahkan Allah. Persoalan mereka menyengaja menggagalkan kita, itu tidak urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan.
Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menunjukkan kepada kita iman, Islam, tauhid, ma'rifat, dan menjadikan kita memahami hakikat daripada hidup ini. Mari kita berdoa. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, bihadzal zuhri hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bizambina kasira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas salatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.